Selamat malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Michel Foucault, seorang filsuf dari Perancis yang termasuk sangat unik, dianggap sebagai pemikir postmodern yang pemikirannya berkaitan dengan dimensi sosial, politik, psikologi, dan sejarah. Jadi pembahasan mengenai filsafat bukan hanya berbicara mengenai realitas universal, metafisika, dan pergeseran ini sesuatu yang wajar karena manusia butuh pendalaman makna, pendalaman suatu metodologi di dalam memahami realitas sosial, politik, budaya. Jadi kekuasaan itu adalah segala sesuatu yang bisa membuat seseorang itu teraktualisasikan potensinya gitu kan. Jadi kekuasaan itu segala sesuatu ya yang bisa membuat seorang menjadi lebih kuat gitu. Baik dengan benda fisik, baik dengan perkataan, dengan pemikiran. Nah, itu sesuatu yang bersifat kekuasaan gitu kan. Jadi betapa orang ingin mencari kekuasaan karena kekuasaan bisa merubah hidup seseorang, bahkan bisa menghancurkan banyak orang. Jadi kekuasaan itu menjadi pembahasan dari Michel Foucault yang melandasi gerak politik, gerak sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya ya. Jadi politik itu isinya adalah tentang kekuasaan. Kekuasaan ini bisa kita temukan di dalam berbagai lini kehidupan kita. Seorang guru memiliki kekuasaan untuk mendidik, mengarahkan murid. Seorang dokter memiliki kekuasaan untuk merumuskan resep obat, untuk melakukan tindakan operasi, bahkan mengamputasi. Begitu juga seorang psikiater bisa menentukan orang ini gila atau tidak. Kemudian seorang jenderal bisa mengarahkan prajuritnya untuk mati di medan tempur. Ini adalah relasi kekuasaan. Seorang politisi apalagi bisa membuat suatu kebijakan yang bisa mensejahterakan atau merugikan masyarakat. Jadi kekuasaan ini bersifat di mana-mana gitu kan, tidak berfokus pada satu sisi saja. Jadi Foucault merumuskan suatu pemahaman mengenai kekuasaan itu datang dari mana saja. Nah, kekuasaan ini tentu saja harus dipahami memiliki dengan dipahami secara metodologi yang kritis gitu kan. Makanya Foucault memiliki tentang pemikiran arkeologi pengetahuan. Sesuatu wacana mengenai politik, mengenai bias gender, mengenai kelangkaan BBM dilihat sebagai bukan hanya sekedar peristiwa tapi sebagai wacana. Wacana ini digunakan untuk menundukkan atau untuk membuat suatu dominasi sebenarnya, karena wacana bisa menjadi suatu alat instrumen untuk menguatkan dukungan kekuasaan. Jadi betapa penting orang memahami wacana, bagaimana suatu wacana itu tepat dilontarkan. Lalu kita bisa memahami, ini wacana ini hadir untuk menguatkan atau mendekonstruksi atau menjelekkan seseorang gitu kan. Kemudian adalah genealogi. Genealogi ini asal usul konsepnya gitu. Apakah konsep ini memang historis atau ahistoris gitu kan. Misalnya Jokowi anak PKI, kita pahami secara genealogi apa benar apa tidak gitu kan. Dan secara arkeologi itu adalah tujuannya untuk menjatuhkan Jokowi misalnya seperti itu. Dan kekuasaan memerlukan suatu ketaatan gitu kan. Bagaimana cara kita membuat orang taat kepada kita adalah dengan disiplin dan punishment. Kalau kita seorang kepala sekolah, kita harus mendisiplinkan guru, murid, dan memberikan reward kepada guru yang berprestasi gitu kan. Mendisiplinkan tubuh ini menjadi sesuatu yang tentu saja adalah penguasaan gitu kan. Tapi secara halus, tidak dengan represif lagi gitu kan. Itu birokrasi, kebijakan itu sebagai suatu penguasaan terhadap tubuh gitu kan, atau disebut dengan biopower. Nah, agar penguasaan itu terjadi lebih lama atau langgeng, maka harus ada pengawasan terhadap tubuh, terhadap kebijakan.